Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi sekarang kita akan melihat apa itu gradien atau slope ya. Gradien atau slope. Nah, bagaimana cara menghitung gradien atau slope? Kalau kita perhatikan ada gambarnya ya. Ini gambarnya. Perhatikan. Ini saya perbesar. Oke, kita fokuskan ke sini ya. Nah, kita lihat gradien itu apa? Nah, gradien itu adalah perubahan dari change itu artinya perubahan. Perubahan dari sumbu Y terhadap grafik ini, garis yang hitam ini, garis hitam, dibagi dengan perubahan terhadap sumbu X. Perhatikan, berarti change in Y itu berarti yang ini ya. Ini yang warna biru. Berapa ketinggiannya? Nah, ketinggiannya berapa kalau kita lihat 1 2 3 gitu ya. Kemudian ini ya, 1 2 3. Itu perubahan dari Y. Kemudian berapa perubahan dari si X ya kan? Berapa perubahan dari si X? 1 2 3 4 5. Lihat, perhatikan, maka gradien dari ini, garis yang ini ya, dari garis hitam ini sampai sini. Ingat, ini hanya bagian dari garis ya, bagian dari garis. Kalau garis itu artinya panjangnya tidak ada batasnya. Berarti perubahan dari garis itu, gradien dari garis itu adalah change in Y. Berapa change-nya? Perubahannya adalah 1 2 3 dibagi dengan perubahan dari Y dari X. 1 2 3 4 5. Berarti 3/5 ya, 3/5. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini ya, 3/5. Jadi slope atau gradien atau biasanya kita simbolkan dengan M ya, tadi ya di awal sudah kita bahas. Kita simbolkan dengan M, maka gradiennya adalah 3/5 ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini untuk yang tadi ya. Ini soal yang lain ya. Soal yang lain. Kalau yang sekarang kita perhatikan dia Nah, ini ada gambarnya ya. Kalau kita ubah, nah ini kita bisa ubah. Perhatikan ini. Ya, ini bisa kita ubah-ubah. Nah, misalkan di sini kita posisikan sampai benar-benar pas gitu ya, misalkan. Nah, ini yang warna merah perubahan dari Y yaitu 5 dan warna biru perubahan dari X yaitu 8. Nah, maka gradiennya adalah 5/8. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ini saya ubah ke sini. Nah, lihat ya. Kita perhatikan. Kita buat sama. Perubahan dari Y-nya adalah 5. Perubahan dari X-nya 10 ya. Saya coba buat. Oke, ini kalian bisa bermain-main di sini ya. Kalian bisa mengganti-ganti titiknya ini. Oke, ini kalian ubah. Oke.
ininya di 3,9. Oke, di 4, kemudian itu di 7,9. Oke, nanti kalian bisa main-mainkan ini ya. Bisa kalian gerak-gerakkan, bisa kalian ganti-ganti, pindah-pindahkan. Oke, ini mungkin agak sulit untuk memindahkannya ya, untuk mengaturnya. Oke, jadi nah yang perlu diperhatikan adalah kalau dia garisnya miringnya ke sebelah kiri ya, miringnya ke sebelah kiri, maka nilainya akan negatif ya, negatif. Oke. Nah, kalau dia miringnya ke sebelah kiri, maka dia akan negatif. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini contohnya 3/3. Artinya dia miringnya itu perubahan dari X dan perubahan dari Y dan perubahan dari X itu sama. Kemudian, nah ini perubahan dari Y-nya adalah 4, perubahan dari X-nya adalah 2. Maka gradiennya 2. Kemudian, nah, perhatikan ya. Kalau dia semakin menurun, maka gradiennya akan semakin kecil ya, semakin kecil. Gradiennya akan semakin kecil. Sedangkan yang tadi, kalau dia semakin naik, nah ini kan naik, ini naik gambarnya, maka gradiennya akan semakin besar. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, ini yang negatif tadi ya, positif atau negatif. Perhatikan gambar ini ya, ilustrasinya ini. Ilustrasinya. Kalau dia kita anggap naik sepeda ya dari sebelah kiri menuju ke kanan. Kalau dia turun berarti dia negatif ya. Kalau dia miringnya ke kiri itu berarti dia negatif. Kemudian kalau dia landai atau datar maka gradiennya 0. Dan kalau dia naik maka gradiennya positif. Oke. Paham ya sampai di situ ya. Nah, ini contoh yang gradiennya negatif ya, gradiennya negatif. Jadi dia miringnya ke kiri, perubahan dari Y-nya adalah 4, perubahannya 4. Karena dia turun ya, maka negatif 4/2. Perubahan dari X-nya 2. Oke. Nah, itu. Nah, untuk garis yang mendatar atau garis horizontal ya. Horizontal, maka ketinggiannya kan tidak ada. Ketinggiannya tidak ada, ini 0. Dibagi dengan berapa perubahan dari Y-nya? Perubahan dari Y-nya 5. Maka gradiennya adalah 0/5, maka 0 ya. Nah, bagaimana kalau gradien dari garis yang tegak ya, tegak seperti sumbu Y? Maka perubahan dari si X, perubahan dari si Y-nya adalah 3. Ketinggiannya berapa nih? 1, 2, 3. Tapi perubahan dari X, coba, karena dia garisnya tegak lurus ya, dia tegak, ada nggak miringnya? Tidak ada miringnya. Nah, tidak ada miringnya, artinya tidak ada perubahan dari sumbu X. Maka perubahan dari Y dibagi dengan perubahan dari X 3 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Artinya kita tidak mungkin membagi dengan 0 ya. 0 atau 0. Kita tidak mungkin membagi dengan 0. Jadi seperti itu, oke? Jadi kalau kita ilustrasikan seperti gambar ini, ketika dia naik, nah itu dia rise, naik atau turun ya. Jadi dia bisa naik atau bisa turun. Nah, ini kalau dia miringnya ke kanan maka dia naik. Kalau dia miringnya ke kiri maka dia turun. Kalau turun berarti negatif, kalau naik dia nanti positif. Oke? Seperti itu.